gitu ya? Iya. Kenalin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memang belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat semua tangannya, tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, Fit? Hadir semua ya? Ya. Nah, berarti semuanya rajin-rajin ya? Ya. Oke, di pertemuan kita sebelumnya pada pembelajaran akidah akhlak, kita itu sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Tidak ingat. Tidak ingat? Kemarin itu kita udah belajar tentang pengertian dari akhlak terpuji. Lihat kan? Nah, untuk pertemuan hari ini ada yang tahu nggak kira-kira kita mau belajar mengenai materi apa? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Kayaknya tuh yang di belakang ngantuk tuh ya. Kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Oke, sudah fokus ya semuanya ya? Nah, selanjutnya di sini bukunya sebuah berita. Siapa yang mau baca? Nih, kamu nih yang depan. Ini judulnya kabar minggu ini. Coba kamu baca ini. Beritanya apa katanya? Baca aja, ya keras. Ya. Fitri. Dengar tuh yang di belakang? Tidak. Baca ulang deh. Nih, jadi ceritanya ini namanya Fitri. Yang laki-laki Fitri. Fitri itu adalah anak kelas 5 sama kayak kalian, kelas 5 yang cerdas, dia tuh pintar, tapi dia itu sering bangun kesiangan. Nah, siapa yang sering bangun kesiangan? Sering bangun kesiangan karena dia tuh suka tidur larut malam, soalnya scroll TikTok terus. Nah, seragam dan buku pelajarannya itu selalu disiapkan oleh ibunya. Suatu hari ibunya itu harus pergi keluar kota sejak subuh gitu. Jadi suatu hari ibunya nggak ada di rumah. Terus Fikri tuh kebingungan, mana ya baju olahragaku? Jadi akhirnya dia mencari-cari dan ternyata baru ketemunya tuh mepet di jam 7. Akhirnya dia terlambat datang ke sekolah dan juga gerbangnya dikunci. Siapa yang pernah begitu? Tidak. Yang terlambat. Jadi yang di belakang nanya terus. Nah, kira-kira kenapa ya kok si Fikri ini bisa seperti ini, bisa telat? Kenapa kira-kira? Begadang, nggak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri, betul. Begadang. Karena begadang terus ya. Karena scroll TikTok terus. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai untuk hari ini nanti kalian akan memahami mengenai pengertian dari disiplin dan juga pengertian dari mandiri. Kemudian nanti kalian akan mengetahui apa saja sih contoh-contoh dari disiplin, contoh-contoh dari mandiri itu seperti apa. Kemudian nanti kalian akan memberikan contoh nyata yang sering kita lakukan, yang sering kalian lakukan mengenai sikap disiplin dan juga mandiri. Oke? Nah, lanjut ke berita ini. Kira-kira apa yang menyebabkan si Fikri ini terlambat? Siapa yang tahu? Coba mengacungkan tangan. Kenapa kira-kira si Fikri ini bisa terlambat ke sekolah? Coba siapa yang bisa ngacung? Ya, boleh Pipit. Kenapa si Fikri ini? Karena dia manja. Betul, karena dia manja, dia tidak mandiri. Si Fikri ini terlalu bergantung kepada orang tuanya, pada ibunya. Nah, sekarang dari berita ini kalian bisa mengambil kesimpulan nggak? Disiplin itu apa sih dan mandiri itu apa? Kita mulai dari disiplin dulu deh.
Ada yang tahu nggak disiplin itu apa sih pengertiannya? Jadi disiplin itu adalah sikap taat pada sebuah nilai atau aturan. Sedangkan mandiri ya, siapa ini yang tahu mandiri itu apa sih? Nah, jadi mandiri itu adalah sikap yang tidak menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Jadi dia itu apa-apa kerjain sendiri. Coba sekarang aku minta satu orang untuk memberikan contoh disiplin di sekolah. Contohnya apa? Boleh? Tidak terlambat apa? Tidak terlambat sekolah ya? Ada lagi? Apa lagi dah? Boleh? Disiplin? Iya boleh. Kamu juga tepat waktu, betul ya? Nah, ini contoh dari disiplin. Sekarang contoh dari mandiri. Siapa yang bisa? Yang lain siapa yang bisa? Boleh. Menyiapkan buku dan pakaian sendiri. Betul. Kamu udah menyiapkan buku dan pakaian sendiri belum? Sudah. Sudah, hebat. Menyiapkan sendiri ya. Satu lagi siapa yang bisa? Boleh, Anissa. Betul. Emang kelas 5 ada ya yang masih dimandiin? Ada. Boleh mandi. Nah, ini dia pengertian dan juga contoh dari sikap disiplin dan juga mandiri. Coba kita baca bersama-sama. Disiplin itu adalah sikap yang kalau mandiri sikap yang tidak menyusahkan orang lain. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini di dalam buku ada beberapa soal, cuma 4 soal yang harus kalian isi. Ini satu lembar itu untuk 2 orang. Nah terus, nah nanti masing-masing dari kelompok itu harus memilih. Ini namanya adalah kartu situasi. Mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo ambil yang mana? Ambil? Bebas. Suka warnanya mau yang mana? Iya boleh. Nah, di sini ada cerita. Beda-beda ya ceritanya. Ada Zidan kebingungan, Miss Lina yang malas belajar. Kemudian ada apa lagi di sini? Alif yang apa? Alif yang begadang. Ada lagi satu lagi? Najwa tidak mau mengerjakan Alif tidak mau mengerjakan tugas. Nah, nanti kalian isi nomor 1 perilaku di atas itu termasuk ke dalam sikap apa? Apakah sikap disiplin atau sikap mandiri? Kemudian yang kedua, apa masalah atau perilaku buruk yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, nanti kalian tulis di situ. Kemudian apa akibatnya jika perilaku tersebut terus dilakukan oleh si anak tersebut? Dan nomor 4, kalian harus memberikan saran untuk anak tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan selama 5 menit. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai semua, Ibu minta satu kelompok siapa yang berani untuk maju ke depan. Coba maju. Boleh, kalau mau di belakang, ayo sini maju. Yeay. Kelompok apa ini? Coba dibacakan dari dapat ceritanya apa? Najwa tidak mau mengerjakan tugas. Sambil tidak mau dengan tugas. Coba dibacakan dulu ceritanya. Kelompok Najwa mendapatkan tugas membuat cerpen. Saat teman-temannya sibuk menggunting dan menempel gambar, Najwa hanya duduk diam bermain. Najwa bilang, aku tidak bisa menggunting, nanti biar ibuku saja yang buatkan di rumah. Nomor 1, jawabannya apa? Sikap apa itu? Sikap tidak mandiri. Sikap tidak mandiri, betul ya. Apa masalah atau perilaku buruk yang terjadi dalam cerita tersebut?
tidak mau mengerjakan tugas. Nah, betul. Nomor 3, apa akibatnya jika perilaku buruk tersebut terus dipelihara? Juara akan terus bergantung pada rencana. Betul ya. Dan yang keempat, apa coba kalian berikan saran untuk si Najwa ini? Adalah harus belajar mandiri. Sebagai mandiri agar tidak selalu bergantung pada Orang tuanya. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok ini. Tepuk hebat. Lupa ya. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali ke tempat. Oke anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai materi disiplin dan juga mandiri. Jadi sekarang kita semua udah tahu kan mandiri itu apa, dan disiplin itu apa, dan juga contoh-contoh yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, berarti kita itu sebagai anak harus belajar disiplin dan juga belajar mandiri. Jangan sampai kita hanya bergantung pada orang lain, betul, terutama orang tua. Nah itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai sifat, sikap dan puji yang lain. Jadi selain disiplin dan mandiri ada lagi. Oke, silakan bereskan. Kita mau pulang. Ya. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.